Malam itu, hujan turun rintik di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur. Di antara deretan rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia, berdiri sebuah pesantren tua yang nyaris tak pernah tersorot kamera manapun. Tidak terkenal, tidak megah, tapi dihormati oleh warga sekitar. Di sanalah Raka dibesarkan. Sejak kecil, Raka dikenal pendiam. Tubuhnya tidak besar, wajahnya tenang, sorot matanya selalu menunduk. Tak banyak yang tahu, di balik sikapnya yang sederhana, Raka adalah santri pilihan dari seorang kiai sepuh yang dikenal hanya oleh kalangan tertentu, Kiai Suryodarmo. Setiap subuh, saat santri lain masih terlelap, Raka sudah berada di halaman belakang pesantren. Tangannya menggenggam sapu lidi, membersihkan daun basah, sementara bibirnya komat kamit melantunkan wirid. Hidupnya nyaris tak pernah menyentuh dunia luar. Tidak punya ponsel canggih, tidak mengenal media sosial. Baginya, hidup hanya soal ngaji, hikmah, dan tirakat. Namun ada satu hal yang membuat Raka berbeda. Di ruang paling dalam pesantren, ada sebuah pendopo kecil yang selalu terkunci. Tak sembarang santri boleh masuk, hanya Raka yang diberi izin oleh Kiai Suryodarmo. Di dalam ruangan itulah, sejak usia 15 tahun, Raka mempelajari sebuah ilmu tua yang hampir punah, Rogo Sukmo. Ilmu yang bukan sekadar kekuatan fisik, tapi pengendalian batin, napas, dan nyawa. Ilmu ini bukan untuk pamer, pesan sang kiai suatu malam. Kalau kau pakai untuk sombong, ia akan memakanmu. Raka mengangguk. Ia tahu, ilmu itu bukan mainan. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari, kabar buruk datang dari Surabaya. Seorang santri junior dari pesantren mereka, yang merantau dan bekerja serabutan di terminal Surabaya, pulang dalam kondisi babak belur. Tubuhnya penuh lebam, suaranya gemetar ketika bercerita. Terminal itu dikuasai seorang preman legendaris. Orang-orang menyebutnya Raja Preman Terminal Surabaya. Puluhan anak buah, tak tersentuh hukum, dan siapapun yang melawan, tak pernah kembali utuh. Santri itu dipukuli hanya karena menolak setor uang keamanan. Malam itu, Raka duduk lama di serambi pesantren. Hujan kembali turun. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak oleh amarah yang selama ini ia kunci rapat. Kiai Suryodarmo memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Surabaya bukan tempat bermain, nak." Raka menunduk. "Tapi kalau bukan saya, siapa yang berdiri?" Angin malam berhembus dingin, dan tanpa disadari siapapun, takdir duel maut itu mulai bergerak. Terminal Surabaya tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat dini hari, ketika kota lain mulai sunyi, terminal itu justru hidup. Lampu-lampu kuning temaram menyinari deretan bas tua, asap knalpot bercampur bau kopi sachet dan rokok murah. Suara klakson, teriakan calo, dan langkah kaki orang-orang yang bergegas menjadi irama malam yang tak pernah berhenti. Di tempat inilah hukum berjalan dengan caranya sendiri. Bukan polisi yang paling berkuasa. Bukan juga aparat berseragam. Melainkan seorang pria yang namanya hanya disebut dengan suara pelan, Bram, sang Raja Preman Terminal Surabaya. Bram bukan preman sembarangan. Usianya mendekati kepala 5, tubuhnya besar, penuh bekas luka lama. Ia jarang berteriak, jarang memukul sendiri. Tapi satu anggukan kepalanya cukup membuat puluhan orang bergerak. Terminal dibagi seperti wilayah perang. Ada zona parkir, zona kios, zona calo, hingga jalur bas malam. Semua setor, pedagang kecil, kernet, pemulung, bahkan tukang sapu. Siapa yang telat setor, akan diingatkan. Dan peringatan, di terminal punya makna yang kejam. Santri junior dari pesantren Raka, Fikri, pertama kali datang ke terminal itu dengan niat sederhana, cari makan halal. Siang jadi kuli angkut, malam bantu bersih-bersih bas. Awalnya aman, sampai suatu sore, seorang preman bertato mendekatinya. "Kamu anak baru?" "Iya, Mas." "Setorannya mana?" Fikri terdiam. Ia benar-benar tak tahu apa-apa soal aturan gelap itu. Jawaban jujurnya dianggap pembangkangan. Malam itu, Fikri diseret ke sudut terminal, jauh dari keramaian.
Tak ada yang berani mendekat. Semua pura-pura sibuk. Semua tahu, ikut campur sama saja cari mati. Beberapa hari kemudian, Fikri pulang ke pesantren dengan langkah pincang dan mata kosong. Cerita tentang terminal itu menyebar cepat di kalangan santri. Tapi tak ada yang berani bersuara. Mereka tahu, Surabaya bukan desa kecil. Melawan preman terminal sama artinya dengan menghilang. Namun cerita itu sampai ke telinga Raka. Dan Raka bukan orang yang mudah melupakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka izin kepada Kiai Suryodarmo untuk pergi ke Surabaya. Alasannya sederhana, mengantar kitab ke santri alumni. Tapi sang Kiai tahu, ini bukan perjalanan biasa. Kalau kau masuk ke sarang harimau, ujar Kiai Suryodarmo pelan. Ingat, jangan jadi singa yang lapar darah. Raka mengangguk. Saat bas yang ditumpanginya memasuki terminal Surabaya, dadanya terasa berat. Ia melihat sendiri apa yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Tatapan curiga, kelompok-kelompok pria di sudut-sudut terminal. Isyarat tangan yang tak perlu kata. Ini bukan sekadar tempat transit. Ini kerajaan. Dan di kerajaan itu, Raka adalah orang asing. Belum ada yang tahu siapa dia. Belum ada yang sadar, seorang santri dari desa sunyi telah menginjakkan kaki di wilayah terlarang. Tapi satu hal pasti, begitu kaki Raka menyentuh aspal terminal, roda konflik tak bisa lagi dihentikan. Nama Bram bukan sekadar julukan. Di terminal Surabaya, nama itu adalah peringatan. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ia berkuasa. Ada yang bilang sejak terminal itu pertama kali direnovasi. Ada juga yang percaya Bram sudah ada jauh sebelum gedung beton berdiri, menguasai kawasan itu sejak masih berupa lapangan becek dan los bus reyot. Yang pasti, semua sepakat satu hal. Terminal itu milik Bram. Setiap pagi, anak buahnya menyebar. Mereka tak selalu bersikap kasar. Justru sebaliknya, senyum tipis, obrolan ringan, tepukan bahu. Tapi di balik sikap santai itu, ada pesan yang jelas, setor tepat waktu, jangan melawan, jangan sok suci. Di sebuah ruangan kecil di lantai atas terminal, bekas kantor lama, Bram biasanya duduk. Rokok selalu menyala di tangannya. Dinding penuh coretan dan kalender usang. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh aktivitas terminal. Kalau ada orang baru, katanya suatu sore, suaranya berat dan tenang. Jangan langsung dipukul. Lihat dulu wataknya. Bram percaya pada aturan sederhana. Yang nurut, dilindungi. Yang melawan, dihancurkan. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu kekerasan berlebihan hanya akan menarik perhatian. Karena itu, hukuman selalu dilakukan di tempat yang tak terlihat, dengan cara yang membuat orang kapok tanpa perlu banyak saksi. Malam itu, salah satu anak buahnya melapor. Ada pendatang baru, Bang. Anak muda, kelihatannya santri. Bram menghembuskan asap rokok. Santri, iya. Pakaiannya sederhana. Tapi matanya beda. Bram tersenyum tipis. Sudah lama ia tak mendengar kata itu di terminalnya. Biasanya santri hanya lewat, lalu pergi. Tidak tinggal, tidak mengganggu. Biarkan dulu, ujar Bram. Kalau dia cari makan di sini, dia akan datang sendiri. Sementara itu, Raka berjalan menyusuri terminal dengan langkah tenang. Ia sengaja tak banyak bicara. Ia mengamati, mendengar, merasakan. Ia melihat bagaimana orang-orang menunduk saat kelompok tertentu lewat. Ia melihat ketakutan yang disembunyikan di balik wajah-wajah lelah. Dan ia merasakan aura berat, bukan sekadar kekuasaan, tapi tekanan batin yang menempel di tempat itu. Raka berhenti di dekat kios kecil. Ia membantu seorang ibu mengangkat karung. Tak lama, seorang preman mendekat. Kamu kerja di sini? Tidak, jawab Raka pelan. Terus, ngapain? Membantu. Jawaban itu membuat sang preman menyipitkan mata. Di terminal, tak ada yang melakukan apapun tanpa maksud. Apalagi gratis. Kamu belum setor, katanya dingin. Raka menatapnya. Tenang, tidak menantang. Saya tidak berdagang. Preman itu tertawa kecil. Di sini, berdiri saja ada harganya. Untuk sesaat,
Suasana mengeras. Orang-orang sekitar pura-pura tak melihat. Mereka tahu, satu kata salah bisa berujung panjang. Raka menghela napas. Dalam hatinya, ia menahan sesuatu yang selama ini ia latih untuk dikendalikan. Apa aturan di sini? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat preman itu terdiam. Bukan karena takut, melainkan karena jarang ada yang bertanya, apalagi dengan suara setenang itu. Kalau mau tahu aturan, katanya sambil melangkah mundur. Hadap langsung ke Bang Bram. Nama itu kembali melayang di udara. Malam semakin larut, lampu terminal berkelip, dan di sebuah ruangan di lantai atas, Bram berdiri di dekat jendela, menatap ke bawah. Ia melihat Raka, bukan dari pakaiannya, bukan dari sikapnya, melainkan dari caranya berdiri, tenang di tengah tekanan, seolah terminal itu bukan apa-apa baginya. Bram tersenyum tipis, menarik, gumamnya. Sudah lama terminal ini tidak kedatangan orang seperti itu. Tanpa disadari siapapun, pertemuan dua dunia, santri dan raja preman. Tinggal menunggu waktu, dan ketika itu terjadi, tak akan ada yang bisa mundur. Malam sebelum bertemu Bram, Raka tidak tidur. Ia duduk bersila di kamar sempit dekat terminal, lampu dimatikan. Nafasnya diatur pelan, seperti yang diajarkan Kiai Suryo Darmo. Di dalam sunyi, ia menenangkan batin, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengendalikan diri. Rogo Sukmo bukan soal kekuatan. Ia soal menahan amarah saat amarah ingin meledak. Di luar, suara terminal masih riuh. Di dalam, Raka sepenuhnya diam. Menjelang subuh, ia membuka mata. Tatapannya jernih, tubuhnya ringan, tapi kokoh. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Di tempat lain, Bram menerima laporan singkat. Anak santri itu belum pergi. Bram tersenyum tipis. Berarti dia siap. Saat matahari naik, Raka melangkah keluar. Menuju pusat terminal. Menuju takdir yang tak bisa dihindari, Raka berdiri di tengah terminal, tepat di jalur paling ramai. Tak lama, langkah-langkah berat mendekat. Orang-orang otomatis menyingkir. Bram muncul, diikuti beberapa anak buahnya. Wajahnya datar, matanya tajam. Kamu yang tanya aturan? Iya. Jawaban Raka singkat, tanpa takut, tanpa menantang. Bram menatap lama. Terminal ini bukan pesantren. Saya tahu. Sunyi sesaat, udara terasa berat. Kalau mau aman, kata Bram, ikut aturan saya. Raka mengangguk pelan. Kalau aturan itu menyakiti orang tak bersalah. Senyum Bram menghilang. Untuk pertama kalinya, ada yang berbicara seperti itu padanya. Berarti kamu pilih jalan sulit, ujar Bram dingin. Raka tetap tenang. Kalau itu harus dilalui. Dua pasang mata saling menatap. Tak ada pukulan. Belum. Tapi semua yang melihat tahu. Ini bukan akhir. Ini awal. Siang itu, Bram tidak memerintah memukul. Ia justru memberi isyarat kecil. Dua anak buahnya mendekati Raka, menghalangi jalan. Tatapan mereka dingin, penuh uji nyali. Di sini, yang kuat yang bertahan, kata salah satu dari mereka. Raka berhenti, tidak mundur, tidak maju. Ia hanya berdiri, napasnya stabil. Saat salah satu mencoba mendorong, tubuh Raka tak bergeser sedikit pun. Bukan karena melawan, tapi karena ia siap menahan. Dorongan kedua lebih keras. Orang-orang mulai melirik. Ketegangan menggantung di udara. Cukup, suara Bram terdengar. Anak buahnya mundur, bingung. Bram menatap Raka lama, lalu berkata pelan. Kalau kau bertahan sampai malam, kita bicara lagi. Raka mengangguk. Di terminal itu, pesan tersampaikan jelas. Santri ini bukan orang biasa. Dan ujian belum selesai, malam turun pelan di terminal Surabaya. Raka masih di sana, duduk di bangku besi, diam, seperti tak terusik oleh waktu. Beberapa preman lewat sengaja menabrak bahunya. Ada yang mengejek, ada yang berbisik kasar, tapi Raka tidak bereaksi. Ia tahu, ini bukan soal fisik, ini soal mental. Dari kejauhan, Bram mengamati. Ia melihat satu hal yang jarang ia temui, seseorang yang tidak terpancing, tidak takut, dan tidak ingin pamer.
Anak ini aneh, gumamnya. Menjelang tengah malam, seorang anak buah mendekat ke Bram. Bang, dia masih bertahan. Bram mengangguk pelan. Panggil dia. Raka berdiri. Langkahnya tenang saat menuju ruangan atas. Tak ada sorak, tak ada ancaman. Tapi semua orang tahu, malam ini, arah konflik berubah. Raka masuk ke ruangan sempit di lantai atas. Bau rokok dan kopi pahit memenuhi udara. Bram duduk di kursi kayu, menatap tanpa senyum. Kamu tahu risikonya datang ke sini. Tahu. Jawaban Raka tetap tenang. Bram menyandarkan badan. Banyak yang sok berani. Kamu beda. Kenapa? Karena saya tidak datang untuk berkuasa. Sunyi. Hanya suara terminal dari kejauhan. Bram mengetuk meja pelan. Kalau bukan untuk kuasa, berarti untuk melawan. Raka menggeleng. Untuk menghentikan. Tatapan Bram mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Ia melihat sesuatu yang tak bisa dibeli, keyakinan tanpa takut. Besok malam, kata Bram akhirnya. Kita selesaikan. Raka mengangguk. Saya datang. Pintu terbuka. Raka melangkah keluar. Dan di terminal itu, kabar beredar cepat. Duel tak terelakkan sudah ditetapkan, kabar itu menyebar tanpa suara. Dari sopir ke kernet, dari pedagang ke calo, dari sudut ke sudut terminal. Bram akan menghadapi santri. Tak ada yang tahu bagaimana. Tak ada yang berani bertanya. Tapi semua merasakan hal yang sama, malam besok bukan malam biasa. Raka kembali ke tempatnya bermalam. Ia tidak terlihat gelisah. Ia membersihkan diri, lalu duduk bersila sebentar, menata napas. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga batas. Di sisi lain, Bram berdiri sendirian di balkon terminal. Wajahnya datar. Puluhan anak buah siap, tapi ia mengangkat tangan. Ini urusan saya. Terminal seakan menahan napas. Karena saat dua keyakinan bertemu, tak ada jalan pulang tanpa keputusan. Malam itu, terminal terasa berbeda. Lampu-lampu tetap menyala, bus tetap datang dan pergi, tapi suasananya berat. Orang-orang bicara pelan, langkah kaki lebih cepat dari biasanya. Raka datang tepat waktu. Pakaian sederhana, wajah tenang. Di sisi lain, Bram sudah menunggu. Anak buahnya berjajar, tapi menjaga jarak. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Kamu masih bisa pergi, kata Bram pelan. Kalau saya pergi, jawab Raka. Besok akan ada yang dipukuli lagi. Sunyi. Bram mengangguk perlahan. Berarti kita selesaikan sekarang. Angin malam berembus di antara mereka. Terminal seperti berhenti sejenak, dan semua yang melihat tahu. Ini bukan sekadar duel. Ini soal siapa yang berhak berdiri. Raka dan Bram saling menatap di tengah terminal. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Anak buah Bram mundur, memberi ruang. Orang-orang berdiri di tepi, menahan napas. Bram melangkah pelan. Tubuhnya besar, tapi gerakannya hati-hati, seperti menimbang lawan yang tak biasa. Raka tetap tenang, napasnya stabil, mata tidak berpaling. 1 detik, 2 detik, udara semakin tegang. Bram menguji, memukul udara di dekat Raka. Raka tetap diam, tidak terpancing. Bram tersenyum tipis, sedikit kagum. Anak ini berbeda. Raka mengangguk, dan saya datang bukan untuk kalah. Terminal sunyi, bahkan suara mesin bus terasa jauh. Semua tahu, detik berikutnya akan menentukan segalanya. Bram menyerang dengan gerakan cepat, menilai kekuatan Raka. Setiap pukulan ditepis dengan ketenangan yang aneh, bukan karena Raka kuat secara fisik, tapi karena kontrol batinnya sempurna. Anak buah Bram menahan napas. Mereka jarang melihat lawan yang tidak terguncang sama sekali. Raka membalas dengan gerakan kecil, terukur, bukan untuk melukai, tapi untuk menahan Bram. Setiap kontak terasa seperti pertukaran energi, bukan sekadar pukulan. Bram mengerutkan dahi. Tidak biasanya ada yang menahan aku begitu. Raka tetap tenang. Kalau hanya untuk menaklukkan orang lain, saya tidak akan datang. Benturan itu bukan sekadar fisik. Ini duel antara kepercayaan diri dan kekuasaan,
antara ilmu lama dan pengalaman lapangan. Terminal malam itu terasa seperti saksi yang hening, menyaksikan duel yang tak seperti biasa. Malam itu, terminal Surabaya benar-benar berubah. Lampu-lampu kuning berkelip di antara bayangan bus dan kios. Orang-orang berdiri di tepi, menahan napas, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang santri sederhana berdiri tegak di tengah kerumunan, berhadapan dengan Raja Preman Terminal, Bram, yang selama bertahun-tahun tak terkalahkan. Benturan pertama sudah lewat, tapi ini baru permulaan. Bram, yang terbiasa menghadapi lawan yang takut, kini merasakan ketegangan aneh. Gerakan Raka tidak agresif, namun setiap langkah dan sikapnya penuh perhitungan. Bram menendang udara, mencoba mencari celah. Raka menangkis dengan luwes, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena pengendalian diri yang luar biasa, hasil dari bertahun-tahun tirakat Rogo Sukmo. Anak buah Bram berdiri terpaku. Mereka biasa melihat orang kalah dalam hitungan detik, tapi tidak malam ini. Raka bukan hanya bertahan, ia memberi tekanan psikologis, membuat Bram merasa bahwa ini bukan duel biasa. Bram mengerutkan dahi. Tubuhnya besar, pengalaman bertahun-tahun membuatnya percaya diri, tapi ada satu hal yang tak bisa ia ukur, keyakinan yang memancar dari Raka. Di sisi lain, Raka merasakan energi Bram panas, tajam, berat. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan seluruh ilmu yang dipelajarinya mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu, ini bukan soal menyerang terlebih dahulu, tapi membaca lawan, menenangkan batin sendiri, dan menunggu saat yang tepat. Serangan kedua Bram lebih cepat, lebih licik. Ia menyerang dengan kombinasi fisik dan intimidasi, mencoba menaklukkan lawan dengan cara yang biasa ia lakukan. Tapi Raka tetap tenang, menangkis, menggeser, dan sesekali memberi gerakan kecil yang membuat Bram kehilangan keseimbangan sejenak. Anak buah Bram saling bertukar pandang, tidak percaya. Siapa dia sebenarnya? Gumam salah satu dari mereka. Bram menatap Raka lebih dekat. Mata santri itu tidak takut, tidak menantang, hanya menatap dengan ketenangan yang menakutkan. Bram tersadar bahwa ini bukan tentang kekuatan biasa. Ini tentang dua dunia yang bertabrakan, dunia kekerasan jalanan yang terbiasa dengan ketakutan, dan dunia ilmu batin yang mengutamakan kendali diri dan kesadaran. Raka melangkah sedikit maju, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan posisi. Bram menyesuaikan, menyerang lagi, kali ini dengan gerakan cepat dan teknik yang ia pakai bertahun-tahun. Tubuh Raka menari di antara pukulan itu, menahan dan mengalihkan energi tanpa terluka. Dalam hati Raka, satu pesan dari Kiai Suryo Darmo berulang-ulang. Ilmu ini bukan untuk memuaskan amarah, tapi untuk menegakkan kebenaran. Jangan biarkan nafsu menguasai. Bram merasakan sesuatu yang asing, tekanan batin lawannya lebih berat dari sekadar pukulan. Setiap gerakan Raka membawa ketenangan yang justru membuat Bram frustrasi. Ia terbiasa menguasai lawan melalui rasa takut, tapi santri ini tidak takut sama sekali. Bahkan Bram mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Waktu seakan melambat, bunyi mesin bas, suara orang, langkah kaki, semua seolah tenggelam dalam duel ini. Hanya ada dua sosok di tengah terminal, saling membaca, saling menahan, saling menunggu satu kesalahan. Akhirnya, Bram berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan berkata pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada Raka. Kamu berbeda, sangat berbeda. Raka menatap balik. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketakutan. Hanya ketegasan. Dan saya datang untuk mengakhiri ketidakadilan. Bukan untuk kalah. Angin malam berembus. Terminal sepi, tapi seluruh dunia seolah menahan napas. Kedua dunia, kekerasan dan kesucian, kekuasaan dan disiplin batin, bertabrakan. Dan semua yang menyaksikan tahu. Malam ini, sesuatu akan berubah selamanya. Malam itu, Terminal Surabaya benar-benar hening. Lampu-lampu kuning berkelip lembut, bayangan bas yang diam seakan ikut menahan napas. Seluruh orang yang menyaksikan duel menepi, memberi jarak yang cukup,
karena mereka tahu ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah pertemuan dua kekuatan berbeda, yang selama ini hidup di dua dunia berbeda, satu dunia kekuasaan dan ketakutan, satu dunia kesucian dan disiplin batin. Raka berdiri tegap, napasnya pelan, mata menatap Bram. Tubuhnya tidak tegang, tapi setiap gerakan seolah membawa energi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Bram menatap balik, wajah datar, tapi di dalam matanya terlihat kilatan ketegangan. Ia terbiasa menguasai lawan dengan rasa takut, tapi untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak ada. Hanya ada rasa hormat yang aneh, tanpa kata. Mereka mulai bergerak, Bram menyerang cepat, kombinasi pukulan dan dorongan, mencoba menembus pertahanan Raka. Tapi Raka menangkis, mengalihkan, bahkan sesekali menggunakan gerakan kecil yang membuat Bram kehilangan keseimbangan sejenak. Tidak ada darah yang tertumpah. Tidak ada teriakan. Hanya energi yang bertumbukan, napas yang saling dirasakan. Anak buah Bram menahan napas. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini, seorang santri sederhana yang bukan hanya bertahan, tapi menekan lawan yang selama ini tak terkalahkan. "Kenapa kamu tidak takut?" gumam Bram, hampir tak terdengar. "Karena saya tidak datang untuk kalah. Saya datang untuk menegakkan kebenaran," jawab Raka, tenang. Suaranya rendah, tapi tegas. Kata-kata itu seperti angin yang menembus ketegangan. Bram mundur sedikit, mengevaluasi. Tubuhnya besar, pukulannya keras, pengalaman bertahun-tahun membuatnya percaya diri, tapi di hadapan Raka, semua itu terasa berbeda. Setiap gerakan yang Raka lakukan bukan hanya menahan pukulan, tapi juga mengalihkan energi agresi Bram, seolah memantulkannya kembali ke pemikiran sang preman. Momen itu seperti pertukaran energi batin. Bram mulai menyadari sesuatu, mengalahkan lawan ini bukan soal kekuatan, tapi soal memahami lawannya. Ia menatap Raka lama, kemudian perlahan menurunkan tangan. "Cukup," katanya, suaranya berat. "Anak ini berbeda dari yang lain." Raka menatap Bram. Tidak ada senyum, tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan yang menegaskan satu hal, misi sudah jelas, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Suasana terminal berubah. Anak buah Bram terlihat lega, tapi juga kagum. Orang-orang di sekitar mulai berbisik pelan. Bram akhirnya duduk, menatap Raka dengan pandangan yang berbeda, bukan sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. "Apa yang kamu lakukan di sini, bukan sekadar duel. Kamu membuka mata saya. Selama ini saya memimpin dengan ketakutan, tapi kamu menunjukkan bahwa ada cara lain," kata Bram akhirnya. Raka menunduk pelan. Setiap orang berhak hidup tanpa takut. Bahkan di terminal ini, malam itu, sesuatu berubah. Tidak ada kekerasan, tidak ada dendam. Hanya pengakuan dan pemahaman yang lahir dari pertarungan bukan sekadar fisik, tapi juga batin. Bram mengangguk pelan. Anak buahnya mulai menyingkir, memberi ruang bagi terminal untuk bernapas lagi. Raka berjalan perlahan keluar terminal. Hatinya ringan. Ia tahu, malam ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang keadilan, pengendalian diri, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Terminal Surabaya tetap hidup, tapi tidak sama lagi. Setiap orang yang menyaksikan malam itu tahu, ada satu santri dari desa sunyi yang mengubah Raja Preman, hanya dengan ketenangan, keyakinan, dan ilmu Rogo Sukmo. Dan bagi Raka, perjalanan belum selesai. Ia kembali ke pesantren dengan rasa lega, membawa bukti bahwa ketenangan dan kebenaran bisa lebih kuat dari kekerasan dan ketakutan. Malam itu, dua dunia bertemu, benturan itu selesai, dan sebuah takdir baru dimulai.